Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Adila Oktavia dari kelas 12 MIPA 3, presensi 28. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah masa kecil saya. Lika-liku perjalanan si bungsu. Namanya Rahma Adila Oktavia, orang-orang biasa memanggilnya dengan sebutan Rahma. Dia dilahirkan oleh ibunya yang sangat cantik pada tanggal 2 Oktober 2004. Dia merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara. Dia tumbuh dan dididik oleh kasih sayang kedua orang tuanya yang sangat hebat. Riwayat pendidikannya bermula ketika dia berusia 5 tahun. Dia bersekolah di TK Dharma Wanita. Saat TK, dia tergolong anak yang mandiri karena dia hanya 1 hari ditemani ibunya bersekolah. Keluarganya termasuk keluarga bekerja. Dengan berat hati, dia harus bersekolah sendiri, meskipun pada saat itu dia belum cukup akrab dengan teman-temannya. Saat TKB, dia pernah bangga dengan dirinya sendiri, karena dia sudah bisa membaca tanpa mengeja. Saat di TKP juga, dia pernah memenangkan lomba menggambar tingkat kecamatan dan mendapatkan juara 3. Setelah 2 tahun di TK, akhirnya orang tuanya memutuskannya sekolah di SDN Selora 3. Di SD ini dia bertemu teman-teman barunya. Di SD dia tidak terlalu memiliki banyak pengalaman yang mengesankan, namun ada satu pengalaman yang sampai sekarang dia ingat, yaitu ketika dia bermain bola dengan teman-teman laki-lakinya sampai sore hari dan dia dimarahi oleh orang tuanya, sehingga pada esok harinya dia tidak diperbolehkan bermain. Saat SD dia bukan anak yang pandai, bahkan dia hanya berkemampuan rata-rata. Namun beruntungnya, orang tuanya tidak pernah memaksa ataupun memarahinya karena dia tidak mendapatkan peringkat 3 di kelas. Saat kelulusan, akhirnya dia bisa membanggakan kedua orang tuanya. Dia bisa masuk di SMPN 1 Kesamben dengan nilai hasil ujian nasional. 1 tahun pertama di SMP, dia sudah mendapatkan banyak sekali teman, mulai dari teman sekelasnya hingga teman organisasinya. Di sinilah dia mengerti apa itu artinya persahabatan. Di persahabatan inilah dia banyak sekali pengalaman hidup. Namun sayangnya saat kelas 9 semester 2, dia harus berpisah dengan teman-temannya karena adanya pandemi di Indonesia. Memang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Pandemi ini masih berlanjut sampai dia SMA. 2 tahun di SMA dia tidak mengenal teman sekelasnya. Setelah kelas 11 semester 2, akhirnya pelajaran jarak jauh dihentikan. Semua murid kembali bersekolah. Dia sempat kaget karena banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya dengan tenggat waktu yang cukup singkat. Sakit akibat kelelahan sudah ia rasakan. Namun pada akhirnya dia bisa menjalankannya dengan sukses. Sampai hari kelulusannya dia berjalan dengan lancar. Setelah SMA, dia meneruskannya di Universitas Brawijaya. Dia diterima di Fakultas Hukum dengan jalur SBMPTN. Dia juga bergabung di organisasi HIMA atau bisa disebut Himpunan Mahasiswa. Saat pertama kali menjadi anak kos, dia sempat kaget juga karena di sana dia harus memasak sendiri, mencuci baju sendiri, membersihkan kamar kosnya sendiri, yang sebelumnya masih dibantu oleh ibunya. Namun dengan ini dia bisa mengerti apa itu arti kehidupan yang sesungguhnya. Setelah 4 tahun berkuliah, akhirnya dia lulus dan bekerja di salah satu firma hukum terbaik di Surabaya. Kurang lebih bekerja sekitar 4 tahun, dia bertemu dengan sosok lelaki idamannya. Dia bekerja satu kantor dengannya. Tepat di usia 26 tahun, mereka memutuskan untuk menikah. Dia menikah dengan sosok lelaki rupawan yang bernama Gilang Fahreza. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.